Halo Saka Muda. Hari ini kita spesial kedatangan dua tokoh penting nih. Kita bakal ngobrol seru banget bareng Panitia WSU yang keren-keren banget ini. Kita bakal bahas gimana sih di balik layar acara WSU tahun ini. Dari proses milih tema, persiapan, sampai cerita atau lucu dramatis selama perjalanan mereka nyiapin acara ini. Jadi stay tune sampai akhir ya. Nah, kita perkenalan dulu nih sama dua tokoh kita kali ini. Yang pertama ada Wakil Ketua OSIS. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Emanuela Putri Berliana Jati sebagai Wakil Ketua OSIS. Dan Ketua Pelaksana kita kali ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Salwa Karisa Sekar Ayu yang menjadi Ketua Pelaksana WSU pada tahun 2025 ini. Oke, tema WSU tahun ini tuh Atmani Cita Kalah ya? Betul banget. Tapi kok kayaknya vibes-nya laut banget gitu sih? Apa sih hubungan Atmani Cita Kalah sama laut? Boleh dikasih tahu nggak? Jadi arti dari Atmani Citrakala sendiri yaitu batik dalam jiwa. Karena di sini kita juga menjunjung tinggi mengenai budaya-budaya di Yogyakarta. Salah satunya yaitu batik. Makanya kita memilih batik untuk menjadi tema kita. Dan kita mengambil tema laut juga karena laut itu memiliki arti yang sangat banyak ya. Laut itu menggambarkan keluasan kita tuh juga berharap agar SMA Negeri 1 Kasihan ini juga dapat dikenal luas sama orang-orang di luar sana dan memiliki arti seperti kedamaian, ketenangan yang kita pengenin bisa ada di SMA 1 Kasihan ini kayak gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting nih. Di balik keindahan visualnya, kalian ngerasa ada filosofi atau pelajaran tertentu nggak sih yang bisa diambil oleh seluruh Saka Muda dari WSU 2025 ini? Oke, mungkin terkhusus dari temanya dulu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, temanya itu adalah Atmani Cita Kalah yang berarti batik dalam jiwa. Kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti punya keunikan tersendiri di dalam jiwanya, punya nilai sendiri seperti batik yang tersusun dari berbagai motif dan berbagai warna yang akhirnya bersatu padu menjadi satu kesatuan yang unik dan juga berharga di mata orang lain. Dan kami juga berharap bahwa Saka Muda bisa lebih melestarikan batik lagi dan bangga untuk menggunakan batik sebagaimana batik sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Waduh, ya. WSU tahun ini itu unik banget ya. Ada market day, ada lomba Atwiru, dan yang paling seru ada lomba bikin vlog nih. Yang pasti disukai sama anak-anak sinematografi ya. Boleh diceritain nggak? Kenapa kegiatan-kegiatan itu kalian pilih sebagai rangkaian WSU tahun ini? Untuk yang pertama, kita memilih market day dikarenakan kan itu kita kasih untuk kelas 10 kan Kak. Kelas 10 kan mereka juga baru kenal beberapa bulan. Jadi tuh kita tuh pengennya agar kelas 10 bisa semakin deket, bisa semakin akrab karena kan kalau kayak gitu kita harus masak bareng, harus menghiaskan bareng. Jadi kita harap mereka bisa semakin kompak, bisa semakin rukun, bisa memanage bagaimana sih cara mengelola uang karena kan market day kan pasti berjualan kayak gitu. Dan di market day ini juga ada yang menarik sih Kak menurut aku. Itu kita berjualan salah satunya yaitu harus ada jenis jamunya. Gitu. Jadi kita mengasih jenis jamu ini dikarenakan Sekolah kita di tahun 2025 dan kedepannya akan menjadi sekolah adiwiyata. Dan untuk menyongsong sekolah adiwiyata itu akhirnya kami memutuskan untuk mengadakan jamu di market day itu. Oke. Dan selanjutnya yaitu ada lomba adiwiru. Jadi lomba adiwiru itu apa sih? Apa sih? Adiwiru itu adalah lomba mewiru. Seperti yang kita tahu, batik itu dalam satu bentangan itu pasti nanti akan ada yang diwiru, yang di tengahnya itu akan kita tujukan kepada kelas 11, di mana kelas 11 juga sedang ada pelajaran mewiru. Oleh karena itu untuk melatih dan juga sekaligus mengasah dan lebih terjun ke materinya itu langsung, kami memutuskan untuk membuat lomba mewiru. Selain itu juga untuk mengasah kreativitas dari siswa-siswi kelas 11. Dan bukan cuma itu
loh Airlin, kita juga ada menambahkan aksesoris dari bahan bekas. Betul. Itu juga kami menjunjung untuk SMA Negeri 1 Kasihan menuju sekolah Adiwiyata kayak gitu. Jadi kita menggunakan bahan bekas untuk dijadikan aksesoris kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari segi persiapan nih, kira-kira butuh waktu berapa lama sih buat nyiapin semua ini? Mulai dari nentuin tema, rapat panitia, sampai akhirnya hari H. Biar Saka muda tahu nih, setotalitas apa sih perjalanan panitia di balik layar? Sebenarnya ini kita nyiapin juga cukup mendadak ya, Iya, cukup mendadak. singkat waktunya. Waktunya nggak terlalu banyak, kurang lebih kita cuma sebulan. Dimulai dari rapat pertama kita tuh tanggal 13 September. Jadi menurut kami ini memang proses yang benar-benar sangat cepat, Singkat ya. Iya, sangat singkat. Dan kami tapi tetap berusaha untuk memaksimalkan totalitas dalam event ini. Oke, sekarang pertanyaan khusus nih buat ketua pelaksana Oh, iya. WSU. Salwa Karisa Sekar Ayu Betul. sebagai ketua pelaksana. Betul. Pasti banyak banget tantangan yang harus dihadapi ya. Ya benar banget Kak. Bisa ceritain sedikit gak tantangan terberat apa atau beban apa yang kamu hadepin selama ngurus event ini dan gimana cara kamu ngatasinnya? Jadi aku sebagai ketua pelaksana ini juga pengalaman pertama aku Kak. Jadi di sini itu adalah tantangan terbesar aku karena aku harus benar-benar memahami apa sih WSU itu dan bagaimana sih pelaksanaannya, terus bagaimana kemauan siswa-siswi, guru-guru dan semua warga sekolah yang ada. Jadi di sini aku juga memaksimalkan untuk semua kita persiapkan dengan baik agar bisa memuaskan seluruh warga sekolah pastinya, agar bisa terjalannya dengan baik, dengan lancar, dengan yang bisa memuaskan semuanya kayak gitu. Jadi benar-benar harus mengkoordinasi agar berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Setelah semua proses ini, ada nggak sih rasa bangga tersendiri setelah berhasil menjadi ketua pelaksana WSU tahun ini? Kayak momen dimana kamu ngerasa, wah aku bisa nih, ada nggak ya? Pastinya ada dong Kak. Aku ini ngerasa seneng banget, udah seneng banget karena bisa dikasih kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana pada WSU 2025 ini. Aku juga bangga banget karena bisa bisa dipercaya oleh semua pihak. Sekarang peran kamu di WSU ini apa aja sih? Bisa ceritain sedikit gak gimana proses kamu bantu panitia yang lainnya selama persiapan? Oke, baik, sebagai wakil ketua OSIS selain itu saya juga sebagai penanggung jawab dari Sekbid 8. Seperti yang kita tahu bahwa acara Weekend Shop ini merupakan acara kolaborasi dari Sekbid 4 dan juga Sekbid 8. Jadi tentunya aku mengikuti proses dari awal sampai proses akhir jadinya WSU ini. Benar-benar semua tantangan itu sudah dihadapi dan pastinya aku mengkoordinasi agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik, dengan adil. Pokoknya mengkoordinasi biar apa yang sudah kita rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik. Pernah nggak sih kamu ngelihat ketua pelaksana nih atau tim yang lain semangatnya sempet drop gitu? Kalau iya, gimana cara kamu ngasih motivasi biar mereka bisa bangkit lagi? Kalau patah semangat atau kurang semangat itu pasti adalah hal yang wajar ya. Apalagi ini merupakan event terbesar pertama kita sebagai pengurus OSIS, itu pasti akan ada. Dan aku pasti akan memotivasi mereka dan bilang bahwa semangat itu tetap harus, tapi ada kalanya kita kurang semangat itu nggak apa-apa, tapi setelah itu kita harus tetap semangat lagi, tetap kerja lagi biar event ini tetap berjalan dengan baik. Oke. Kalau dari 1 sampai 10 seberapa kompak sih kalian semua dalam mempersiapkan WSU tahun ini? Jujur-jujuran aja ya. Oke, mungkin bisa aku kasih rate 9,7. Aku merasa semua
panitia WSU ini bekerja dengan baik. Mungkin ada salah satu atau salah dua yang mungkin kurang, tapi mereka semua sudah keren, mereka semua sudah berusaha lebih agar WSU tahun ini dapat berjalan dengan baik. Oke. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan dari kalian buat panitia WSU tahun depan? Siapa tahu nih yang nonton atau yang dengerin podcast sekarang bakalan jadi tim dari WSU tahun depan. Kalau dari aku yang harus disiapin yaitu komunikasi. Kalian tuh harus benar-benar harus menjaga komunikasi satu sama lain agar terjadinya kekompakan, kelancaran pada persiapan, pada hari acara, dan untuk event-event selanjutnya seperti itu. Kalau dari aku, pastinya semua event harus dipikirkan dengan matang. Komunikasi juga perlu, seperti yang tadi sudah Salwa bilang. Pokoknya tetap kompak, tetap kondusif, dan apapun itu yang terjadi tetap harus berjalan lancar sesuai dengan rencana. Oke, sekarang buat kalian berdua ya. Coba dari kalian berdua sebutin masing-masing kasih satu kata buat WSU tahun ini. Tapi harus beda ya, nggak boleh sama. Aku dulu nih Ya, boleh. Kalau dari aku satu katanya yaitu adalah mantap. Kenapa mantap? Karena WSU ini kan adalah salah satu event yang ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi dan seluruh warga Tirto atau SMA Negeri 1 Kasihan ini, karena merupakan puncak acara ya sepertinya. Seperti itu. Dan ini kita juga menjalankannya dengan sekuat tenaga kita, dengan sepenuh tenaga kita agar bisa membanggakan, agar bisa memuaskan seluruh warga SMA Negeri 1 Kasihan pastinya. Oke. Kalau dari aku, satu kata yang berkesan adalah berwarna, di mana di sini kita menampilkan berbagai macam kemampuan kita, bakat kita, ada nari, ada dance, ada karawitan dan sebagainya. Di situ adalah berbagai bakat kita yang kita jadikan satu, dan menurut aku itu adalah suatu warna yang dimana kita bisa berdinamika bersama di situ. Oke. Wah, keren banget ya mereka berdua, Saka Muda. Makasih banyak ya udah datang udah mau sharing cerita di podcast kali ini. Menurut kalian gimana nih teman-teman WSU? Seru nggak WSU tahun ini? Gimana nih guys? Gimana nih guys? Seru nggak? Pastinya WSU kali ini luar biasa ya. Kita mau ucapin salam bareng-bareng nggak nih? Boleh Buat dong. Saka Muda. Boleh. Oke. Kita bilang ini ya, Saka Muda. Oke. Ya, ayo kita ucapin bareng-bareng. Sampai ketemu di WSU tahun depan. Bye Saka Muda.